kasih atas kedatangannya bersedia hadir di ruangan BK. Perkenalkan sebelumnya, nama Ibu Mecha. Nah, di sini Ibu bisa memanggil Ananda dengan nama siapa? Nama aku Raden Cici Oceania, Ibu, tapi sering panggilnya Ocha. Jadi Ibu panggil Ocha aja. Oh, panggil Ocha aja. Oke, Ocha. Sekarang apakah posisi duduknya udah nyaman? Atau mau perlu ini relax aja kita ya? Udah Ibu, udah aman-aman. Udah aman ya? Oke, nah sebelum kita memulai proses konseling ini, Ibu mau mengatakan kontrak di depan bahwasannya Ocha cerita aja dengan leluasa, tanpa takut, tanpa ragu, agar proses konseling kita ini berjalan dengan lancar ke depannya begitu. Dan juga proses konseling ini mungkin akan dilaksanakan paling lama 30 menit ke depan. 30 menit ya Ibu? Iya. Apakah Ocha bersedia? Bersedia karena abis ini nggak ada jadwal apa-apa lagi. Oh, nggak ada. Oke. Baiklah, hari ini apa yang ingin Ocha sampaikan dengan Ibu? Paling ini sih Bu, kan aku sekarang udah kelas 9, semester 2. Terus lagi ngerasa tugasnya numpuk gitu Bu. Jadi akunya juga malah stres. Bukannya aku belajar ya buat mempersiapkan ujian-ujian mendatang, tapi aku stres. Aku tuh kayak pikirannya cuman butuh istirahat gitu. Karena kayaknya tugasnya tuh terbengkalai gitu loh Bu. Aku jadinya tuh gak ngerjain tugas apapun, saking banyaknya tugas. Jadi kayak manajemen tugas aku lagi jelek banget ya Bu. Makanya aku bingung apa sih sebenarnya yang salah gitu. Sampai ngerasa stres ini di kelas 9 gitu. Iya. Sebelumnya Ibu tanya, stresnya ini apakah karena tugas aja atau ada masalah lain gitu di belakang itu? Kayaknya yang saya rasain mah ya Bu, karena ini sih tugasnya tuh numpuk, gak terselesaikan. Itulah yang buat saya stres, jadi kepikiran gitu. Dan bukannya dikerjain, malah saya kadang milih mending scroll HP aja. Jadi diterbengkalai itu tugas-tugas. Padahal saya tahu kalau itu tuh bikin ujungnya stres. Kenapa? Karena nanti kan ada deadline-nya Ibu, biasanya tugasnya di saat besok misalkan deadline-nya, saya jadinya harus begadang atau sistem kebut semalam gitu loh Bu. Apakah ada pelajaran khusus gitu yang buat Ocha stres gitu? Misalnya apa? Bahasa Inggris atau matematika misalnya, gimana? Kayaknya hitung-hitungan Bu. Saya kalau matematika atau IPA itu kan suka ada rumus-rumus. Kurang. Tapi kalau sosum masih suka. Nih, jika kita akumulasikan nih dari 1 sampai 5 deh. Nah, tingkat stres Ocha dalam mengerjakan tugas itu seberapa? 1 sampai 5 ya Bu? Yang 5 itu yang paling parah. 5 paling parah nggak? 4 sih Bu kayaknya. 4. Soalnya saya lagi stres banget. Kayak ini apa yang salah ya? Kayaknya gara-gara itu sih Bu, menunda-nunda. Terus kayaknya nanti di akhir tuh gedebuk-gedebuk sendiri di saat tagihannya itu. Jadilah saya sering merasa stres. Nah, ketika Ocha stres, apa yang biasanya Ocha lakukan?
untuk mengatasi Nah, stres. Heeh. untuk mengatasi stres itu yang saya bilang ya Bu, Scroll tadi ya. tapi itu kan nggak baik Bu, ya sebenarnya buat saya, tapi karena saya pengen kesenangan gitu atau distraksi, jadi saya memilih scroll HP dan tugas gak diselesaikan kayak gitu. Oke, berarti fokusnya ini healingnya itu bermain HP gitu ya, sehingga tertundalah pekerjaan tugas-tugasnya itu tadi. Oke. Apakah Ocha udah buat apa namanya itu? Gitu apa gimana Bu? Bukan usaha selain Ocha bermain HP. Misalnya Ocha udah mulai sadar nih kan, bahwasanya main HP itu buang waktu aja sih sebenarnya gitu kan. Nah, selain itu apa actionnya Ocha buat menghindarin itu gitu? Buat ngindarin dan nunda. Nah, Apa? itu belum ada Bu. Oh, belum ada sama Makanya sekali. Konseling tuh biar tahu aja ya sebenarnya saya harus melakukan apa gitu, biar ada perubahan yang lebih baik dalam mengerjakan tugas gitu. Oke, nah menurut Ibu Ocha bisa melakukan pembuatan jurnal harian prioritas sebenarnya. Misalnya dalam sehari itu pasti ada PR ya Ocha ya? Pasti Bu, makanya pasti. namanya kelas 9 ya, jadi setiap guru nih pasti dia tuh ngasih tugas tambahan buat kita nanti latihan di ujian sekolah gitu ya. Tiap hari tuh kayak ada terus, jadinya saya burn out gitu kali ya Bu, bahasa zaman sekarang ya jenuh ya gitu ya. Dalam sehari itu ada berapa mata pelajaran? Dalam sehari Misalnya tugasnya tuh selalu ada tugas kan satu hari bisa 4 mapel ya Bu. Setiap mapelnya pasti ada itu. Pasti ada. Oke, jadi menurut Ibu kamu bisa menyusun prioritas yang paling mudah dulu deh. Misalnya dalam sehari itu ada bahasa Indonesia, seni, matematika dan bahasa Inggris. Nah, kemungkinan Ocha bisa mulai dari yang ringan dulu deh, misalnya bahasa Indonesia dulu dikerjain dalam satu waktu. Misalnya dari pulang sekolah jam berapa Cah? Jam biasanya sampai rumah tuh asar Ibu. Oh, asar ya. Karena kan dari sekolahnya bubarnya jam 2:30, jam 3 gitu. Dan itu PR-nya dikumpulkan minggu depan atau hari besoknya? Minggu depan. Nah, ya, jadi emang ada waktu kan. Ada waktu sebenarnya. benar. Nah, jadi apalagi Ocha banyak tuh waktu untuk mengerjakan tugasnya seperti itu ya. Nah, Ibu sampaikan seperti bisa dicicil per hari gitu Ca, atau per waktu lah, misalnya udah maghrib, sholat maghrib, udah makan kan, udah istirahat lah ibaratnya itu kan. Jadi bisa untuk mengerjakan tugas satu aja gitu kan dalam sehari itu, selesai maghrib gitu kan, mengerjakan tugasnya dari hal yang mudah aja dulu, yang ringan tugasnya gitu kan. Saya gampang gitu ya. Misalnya bahasa Indonesia dulu aja, misalnya tugasnya buat karangan cerita misalnya kan, boleh Ocha juga meminta bantuan sama orang tua, sama kakak. Ada nggak kakak di rumah? Kakak ada Ibu. Kakak ada. Nah, apalagi ada kakak kan di rumah, bisa juga Ocha meminta bantuan untuk misalnya apa yang Ocha bingung dalam situasi seperti itu, boleh Ocha tanyakan dengan orang yang di rumah. Dan kalau seandainya tugas matematika nih atau bahasa Inggris yang mungkin orang rumah juga bingung juga menyelesaikannya, gitu ya. boleh juga Ocha besoknya temuin aja gurunya. Boleh Ocha
Ya itu temuin belum gurunya. saya coba sih Bu. Misalnya kesulitan nih dalam bahasa Inggris nggak ngerti atau apa, atau rumus matematika lah ibaratnya masih yang kurang paham, boleh Ocha sampaikan sama gurunya, ke gurunya. Dan juga apalagi Ocha kan sekarang kelas 9 ya, Iya. akan menghadapi ujian gitu ya. Buat masuk SMA kan. Nah, Ocha ada ikut les belum sebelumnya? Kalau les aku enggak sih Bu. Oh, belum. Beneran di sekolah aja Di gitu sekolah belajarnya. aja. Kira-kira Ocha kalau seandainya ingin ekstra belajar seperti ikut les misalnya mengasah, apa yang paling kelemahan Ocha kira-kira? Itu Bu yang itu hitungan ya, matematika ya. IPA gitu. Itu boleh Ocha juga meminta atau ke orang tua untuk apa ikut les gitu, biar privat gitu. belajar tambahan gitu ya Bu. Belajar tambahan gitu, saya 1 jam aja sehari atau 2 jam sehari gitu kan dengan gurunya gitu boleh juga gitu ya. Terus selain yang ibu sampaikan ini, menurut Ocha usaha apa yang akan Ocha lakukan setelah ini? Iya, jadi setelah saya konseling sama ibu ya, alhamdulillah ini sih Bu kebuka gitu ya pikirannya. Kayaknya saya tuh nggak melakukan itu yang ibu bilang suruh nyatet tugas mana sih yang misalkan paling mudah dulu, atau deadline-nya paling dekat kali gitu ya Bu. Benar. Nah saya tuh nggak ngelakuin itu kan. Jadi sehingga menumpuk aja gitu ya. Menumpuk tanpa tahu mana yang harus selesai duluan gitu. Jadi setelah konseling ini saya bakal ini sih bukannya nyatet gitu tugas apa aja, deadline-nya kapan, sama mengerjakan yang mudah dulu kayak gitu. Sama ini sih saya lemahnya di matematika IPA. Mungkin saya nanti coba ya ngobrol ke orang tua buat boleh gak les. Boleh tambahan gitu ya. Soalnya emang kalau di sekolah juga kadang nggak masuk ya ibu. Karena gimana ya, fokusnya mungkin buyar gitu. Iya, karena juga mungkin gurunya nggak fokus sama satu orang aja gitu ya. Sedangkan kan kalau les bisa fokus. Benar, bisa misalnya apa yang nggak paling Ocha ngerti gitu ya. Jadi saya nanya juga enak gitu. Nah, dari tingkat keberhasilan yang ingin Ocha sampai sehingga bisa berhasil, skornya berapa? Dari 1 sampai 5 lagi tadi. Tentunya 5 ibu. Menurun atau naik ini? Jadi kalau naik tuh ini ya, aku belum bisa menyelesaikan. Bisa menyelesaikan. Kebalik berarti ibu. Berarti pengen di angka berapa? 2 lah ya. 2. Kalau 1 kan kayaknya udah perfect banget. 2 lah, 2. Oke, jadi kita akan coba seminggu ke depan bagaimana proses perubahannya Ocha dalam memanage tugasnya gitu ya. Nanti kita lihat juga Ocha datang lagi ke ibu gimana perubahannya, prosesnya yang dijalani, apalagi kesulitannya gitu. Boleh Ocha datang lagi gitu ya. Apakah sesi konseling sekarang ini sudah cukup atau perlu ada yang ditambahkan lagi Ocha? Paling ini sih Bu, jadi kalau pertemuan selanjutnya aku bawa jurnalnya gitu, jadwalnya buat didiskusikan sama ibu, sama apa yang udah aku lakuin itu berefek apa enggak gitu kan ya Bu. Benar. Ya udah,
makasih ibu, saya jadi lebih ini aja sih, lebih lega bisa cerita. Soalnya mau cerita ke teman tuh kayak takut aja ibu nanti disebar-sebarin. Kan kalau anak SMP gitu ya bu, suka cepu ibu zaman sekarangnya. Iya. Atau juga Ocha ini, maaf ya, ini udah mau berakhir tapi ibu baru ingat ini gini ya. Apakah Ocha ada teman kerja kelompok gitu? Oh ada sih ibu, Ada. teman Misalnya di dalam kelas, aku. yang misalnya sefrekuensi banget nih Iya. buat ngerjain tugas, biar seandainya misalnya bosan kan biasanya sendiri. Nah, bisa juga Ocha lakukan dengan kerja kelompok, ajak teman gitu. Belajar bareng supaya lebih menyenangkan lah, nggak bosan, nggak boring gitu ya. Ada teman sharing gitu ya. Ada teman sebangku Ada. aku dekat. Oh, dekat ada. Iya. Boleh Ocha coba lakukan itu ya. Nanti saya coba deh bu belajar bareng sama dia. Benar. Oke. Nah, apakah sudah cukup Ocha atau ada yang perlu ditambahkan lagi? Udah cukup ibu. Udah cukup ya. Baik. Untuk minggu depannya ibu akan melihat perubahan Ocha seperti apa, prosesnya seperti apa, dan juga kalau seandainya ada tantangan, ada kesulitan, boleh Ocha kembali lagi ke sini ceritakan dengan ibu. Nah, mungkin dari saran ibu itu aja yang dapat ibu sampaikan, lebih kurangnya ibu minta maaf. Sampai ketemu di sesi selanjutnya ya Ocha ya. Terima kasih ya ibu, maaf juga kalau saya ada salah kata. Oh iya. Pamit ya ibu saya. Iya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.